Oke, terima kasih sebelumnya kepada Humas YPI Al-Azhar. Pertanyaan pertama mengenai latar belakang dan sejarah berdirinya Forsipa. Sebelumnya saya jelaskan dulu singkatan Forsipa itu apa. Forsipa itu singkatan dari Forum Silaturahim Purnabakti YPI Al-Azhar. Artinya di sini suatu forum yang terdiri dari para pensiunan, guru-guru dan karyawan Al-Azhar yang telah mengabdikan dirinya di lembaga Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Jadi ada guru, ada karyawan dan sebagainya. Begitu. Lalu latar belakangnya apa? Latar belakangnya adalah para pensiunan setelah merasa pensiun, kemudian mereka ini semacam kehilangan kebiasaan ya, teman lah, biasa bekerja dan sebagainya. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol sama mereka, lalu menghasilkan satu pembicaraan bagaimana kalau kita dirikan sebuah organisasi gitulah ya. Nah, akhirnya sepakati mereka namakan organisasinya itu Forum Silaturahim Purnabakti Al-Azhar. Kapan itu mereka adakan? Itu diputuskan tanggal 25 April 2003. Kalau hijriahnya tanggal 23 Safar 1404 Hijriah di Al-Azhar. Oke. Siapa orang-orangnya? Orang-orangnya itu antara lain ya ada Bapak siapa namanya, Pak Sabit Kartalegawa, ada Bapak Sabana, ya, Baudin Sabana, lalu ada Bapak Komarudin, ya ada Komarudin, ada Hafidin, Bapak Hafidin ya, seperti itu. Itulah di antara mereka itu, dan akhirnya menghasilkan sebuah kepengurusan, ya kepengurusannya gitu. Nah, kepengurusan ini berlangsung selama berdasarkan anggaran dasar yang mereka buat ketika itu satu periode itu 3 tahun. Dan sekarang sudah masuk ke periode yang ke-6. Gitu. Ya. Jadi program mereka ini membuat program ya sederhana lah, tidak muluk-muluk. Ya sebenarnya hanya forum silaturahim lah, forum komunikasi antara mereka sama mereka. Tetapi ternyata mereka itu gunanya tidak hanya untuk mereka sama mereka saja, tapi bagaimana supaya bermanfaat untuk YPI Al-Azhar. Ya, artinya mereka ini pengabdi Al-Azhar. Mereka merasa resah kalau menghentikan pengabdiannya kepada Al-Azhar. Jadi mereka ini sudah sangat cinta betul kepada Al-Azhar, sehingga ketika mereka pensiun itu mereka merasa kehilangan pengabdiannya. Jadi mereka melalui Forsipa ini ingin melanjutkan pengabdian mereka kepada Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Nah, seperti itu. Maksud dan tujuan kegiatan halal bihalal pada hari ini. Pada hari ini sebetulnya Forsipa mengadakan dua acara sebetulnya. Yang pertama milad, ya milad atau ulang tahun berdirinya Forsipa yang ke-20. Tadi sudah saya katakan Forsipa itu berdirinya tanggal 25 April 1404. Nah, lalu sekarang ini sudah menginjak tahun ke 2003. Nah, sekarang sudah menginjak tahun 2023. Maka memasuki sekarang ini usia 20 tahun, ya 20 tahun. Nah, kemudian juga kita baru saja berhari raya Idul Fitri. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, kita mengadakan acara halal bihalal. Jadi ini berkaitan juga dengan halal bihalal Forsipa dengan Forsipa dan
berapa apa namanya itu pengurus dari Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Gitu. Insya Allah sampai tahun 2023 ini kami mendapatkan informasi dari kantor kepegawaian, ya kan di sana ada tuh data-data kepegawaian, termasuk mereka yang pensiun, ya. Nah kita punya data itu sekitar 230-an, ya 230-an orang. Nah, sebagaimana kita ketahui mereka ini kan berasal dari berbagai macam daerah, ya, dari berbagai macam daerah. Nah, sebagian besar dari mereka ini tinggalnya di Jakarta. Maka yang aktif di Jakarta ini ya paling sekitar 150 orang lah, ya, yang di Jakarta ini. Nah, lalu yang aktif mengikuti kegiatan ini, kalau kita lihat dari kegiatan adanya tahsin atau pengajian yang diadakan oleh Forsipa setiap hari Selasa, itu yang hadir sekitar 20 sampai 40 orang saja. Nah, seperti itu. Dan ini kegiatan ini kan kita, kalau yang namanya pengajian, kalau dulu kan offline, ya, offline. Artinya bertemu muka langsung. Nah, kebetulan ada pandemi yang sekarang ini, kita punya ide mengadakan pengajian tapi dalam bentuk Zoom virtual. Ya, virtual. Ini udah masuk tahun ketiga ini, seperti ini. Dan alhamdulillah pengikutnya cukup banyak sih. Ada yang mengikut aktif, tapi juga ada hanya mendengar saja gitu. Tidak menampakkan diri, tapi namanya dimasukkan ke dalam daftar Zoom. Nah, itu jumlahnya sekitar 20 sampai 40 orang gitu. Dan tidak pernah di bawah 10 orang, nggak pernah gitu. Selalu minimal 15 orang atau 20 orang yang hadir itu. Nah, pengajian kita adakan ini setiap hari Selasa itu dengan materi pertama jam 9 sampai jam 10 itu membaca Al-Quran. Nah, saya sebagai pembimbingnya itu mengamati bacaan mereka. Kalau ada yang salah langsung kita betulkan. Nah, nanti setelah itu jam 10 sampai jam setengah 12 itu kita isi dengan penjelasan tajwid, ya. Tajwidnya, makhraj hurufnya, lalu minggu pertama memperbaiki tajwidnya, di minggu kedua itu memperbaiki ibadahnya, artinya ada materi tahsin ibadah. Nah, lalu nanti ada tahsin akhlak, ya, lalu yang berikutnya tahsin akidah, dan yang terakhir tahsin kesehatan. Nah, mengenai tahsin kesehatan ini kita mendatangkan tenaga ahlinya itu dari mantan-mantan murid kita semua dari Al-Azhar. Ahli gizi ada, ahli jantung ada juga dari ahli internis, ahli gigi, bahkan juga termasuk gigi palsu. Ada juga yang memberikan bimbingan tentang gizi, ya. Lalu tentang pandemi juga lagi juga dijelaskan bagaimana cara mencegah pandemi, bagaimana cara mencegah ketularan dari pandemi dan sebagainya. Itu diberikan oleh semua para ahlinya. Gitu, alhamdulillah. Jadi untuk ini Forsipa terbantu. Bantuan pertama itu apa? Kita banyak sumbernya, artinya banyak tenaga ahli tentang hal itu. Dan yang paling menarik, tidak satu pun mereka itu minta bayaran. Jadi buat Forsipa yang tidak produktif lagi, ini sebuah bantuan yang luar biasa buat kami. Alhamdulillah. Dan peserta juga mengikuti dengan antusias, senang, bersemangat begitulah. Cuman kenapa kok ada yang tidak hadir? Barangkali karena mereka jauh-jauh tempatnya. Apalagi ketika pengajiannya itu dengan cara offline, ya. Kalau offline kan makan waktu yang banyak itu kan. Nah, sekarang dengan adanya teknologi Zoom virtual ini, itu banyak ikut. Jadi mereka sampai di rumah masing-masing gitu. Malah sekarang kalau kita adakan pengajian itu kembali ke offline, mereka lebih senang yang ini aja lah, yang online saja begitu. Begitu ceritanya. Sebetulnya program tahun ini dengan yang lalu-lalu hampir sama saja, ya, hampir sama saja. Cuman ada setelah kita mengadakan semacam uji coba dan penelitian, ternyata program yang paling menarik itu adalah program
namanya wisata bahagia. Kami sengaja memberikan nama wisata bahagia karena kami lihat para peserta tadi kalau ngumpul sesama mereka, malu sesama satu profesi ya, jadi curhatnya nyambung gitu loh. Yang mereka sangat bahagia sekali gitu. Dan saya juga perhatikan selama 2 tahun ini kayaknya anggota Persipa itu jarang sakit, bahagia semua, sehat-sehat malah begitu. Nah ini program unggulan kita seperti itu. Nah ini akan kita tingkatkan terus, ya akan kita tingkatkan terus. Yang sudah kita lakukan waktu itu kita jalan-jalan ke Sumatera Barat. Alhamdulillah sponsornya Wakil Gubernur Sumatera Barat, alumni kita ya dari Al Azhar tahun 2001 dia itu alumninya. Nah kemudian tahun 2020 kemarin 2021 ya 22 kemarin bulan Agustus bulan November. Nah kita dapat undang lagi dari Bupati Sragen ya. Nah, waktu ke Sumatera Barat itu jumlahnya 45, waktu ke Sragen itu 50 orang. Nah itu semua difasilitasi. Di Sragen ini kami ini dapat pelayanan luar biasa ya. Kami merasa guru tapi serasa presiden gitulah. Kenapa? Karena kemana-mana kami dikawal, kemana-mana kami dijaga ya. Dan kami ketika itu tinggal enak-enak aja lah pokoknya begitu. Nah itu seperti itu. Dan insya Allah juga program yang agak besar itu adalah nanti bulan Agustus tanggal 1 sampai tanggal 5 Agustus kita akan undangan dari murid kita juga dari Lombok, ya kan? Nah ini pesertanya siapa? Ya anggota Persipa. Nah cuman mereka boleh bawa suami, bawa istri ya. Kalau yang dia pegawainya suami, ya istrinya boleh bawa. Kalau dia pegawainya suami, kalau istri, maka dia boleh bawa suaminya. Nggak boleh bawa anak, nggak boleh bawa cucu, seperti itu. Dan sebelumnya juga kita juga mengadakan juga jalan-jalan ke Bandung, lihat Masjid Al-Jabar, ya, Masjid Al-Jabar, dan juga kemana lagi tuh ada ke Taman Bunga dan sebagainya seperti itu. Nah, selain dari itu program kita adalah mengunjungi kalau ada yang sakit, ya, terus menghadiri kalau ada yang pesta, terus juga mendatangi takziah kalau ada yang meninggal gitu ya. Nah, itu kita. Dan kita tidak hanya takziah gitu saja, adalah semacam kontribusi dari kita. Ya, kita pun sebenarnya dapatnya dari ya keluarga besar Al Azhar lah, kira-kira seperti itu. Itu. Jadi tidak ada program yang muluk-muluk, nggak ada. Ada sih masih setengah-setengah hati nih. Yaitu kita merencanakan 2024 nanti kita mau umroh bersama. Itu yang minta anggota, ya, bukan kemauan dari ketua, dari pengurus, tapi anggota yang minta kita adakan umroh bersama gitu. Nah, kapan? Hitung-hitung yang bagus tahun 2024. Kenapa? Ya ada waktu untuk menabung istilahnya gitu. Saya kira itu saja barangkali. Oke, saya akan sampaikan berikut ini pesan ya. Pesan kepada keluarga besar Al Azhar yang masih aktif. Tentu saja yang dimaksud adalah pengurus ya, pengurus YPI Al Azhar dan juga guru-guru dan karyawan Al Azhar yang masih aktif. Kepada pengurus, saya pribadi khususnya dan juga seluruh anggota Persipa mengharapkan pengurus bisa bekerja lebih optimal ya, optimal pengabdiannya kepada Al Azhar dan tidak mengurangi keikhlasan. Ya, jangan sampai rusak keikhlasannya mengabdi di jadi pengurus. Ya kan, justru lebih banyak bersyukur dengan adanya kesempatan yang diberikan menjadi pengurus tadi itu. Nah, lalu tolong dijaga kepercayaan umat kepada yayasan khususnya, jangan sampai tercium keluar ada perbuatan-perbuatan yang tidak layak didengar atau yang tidak layak diketahui oleh masyarakat muncul dari Al Azhar. Nah, kepada yang lain, kepada guru-guru karyawan Al Azhar apapun dimanapun dia berada, kami pesankan ya mengabdilah di Al Azhar ini dengan tulus dan ikhlas, ya, dengan tidak melupakan berprestasi dan bercita-citalah tamat di Al Azhar ini dengan husnul khotimah. Jangan sampai ada di antara pegawai karyawan Al Azhar itu su'ul khotimah, ya, su'ul khotimah. Dan bahkan lebih dari itu, jangan sampai ada orang yang
pensiun itu disyukuri oleh orang lain itu kenapa? Karena barangkali nggak baik namanya gitulah. Nah untuk itu tolong dijaga baik-baik. Insya Allah kalau kita mengabdi di Al-Azhar ini, ya kan, rezeki kita nggak kurang-kurang lah insya Allah. Saya pribadi mengalami, saya waktu masuk Al-Azhar ini pertama kali gaji saya 15.000, masya Allah, ya. Tapi barokahnya luar biasa. Dari Al-Azhar ini saya punya anak 5 orang, cucu 12 orang sekarang ini. Dan alhamdulillah semua anak saya sudah bekerja, semua anak saya sudah berkeluarga, ya kan. Dan di samping itu juga saya banyak mendapatkan fasilitas-fasilitas, kemudahan-kemudahan, termasuk membawa haji dan umroh ya. Gitu. Saya dengan berhaji udah berapa kali tuh dengan Al-Azhar itu, baik haji plus maupun haji reguler gitu. Lalu kita juga banyak dapat relasi di Al-Azhar ini. Dan relasi kita yang paling menarik itu terutama buat saya ini sebagai guru, yaitu relasi dengan anak-anak murid saya, ya kan, masya Allah. Alangkah bahagianya ketika saya ditegur oleh mereka bertemu di mana saja, apakah di Eropa, apakah di Mekah, mereka masih ingat dengan saya walaupun saya sudah lupa gitu. Nah itu luar biasa itu. Nah juga begitu dengan jamaah-jamaah haji Al-Azhar. Karena saya sering sekali membawa jamaah haji Al-Azhar dan mereka senang sekali ikut dengan haji Al-Azhar ini. Nah, jadi menurut saya kepercayaan masyarakat kepada kita itu dijaga dengan baik-baik. Jangan sampai menghasilkan rasa kecewa dari masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa berduka dengan munculnya sikap tingkah laku yang tidak baik atau merasa tidak dilayani oleh YPI Al-Azhar atau oleh keluarga besar Al-Azhar. Nah, seperti sekarang saya diberi kesempatan oleh yayasan mengabdi di takmir Masjid Agung Al-Azhar. Masya Allah, ya. Nah, saya diberikan tugas untuk melayani orang-orang yang bermasalah tentang warisan, tentang pernikahan, ya kan, juga termasuk masuk Islam begitu. Nah itu kita pikirkan bagaimana caranya mereka datang tuh dengan senang hati, keluar dari tempat itu juga senang hati begitu. Dan lebih dari itu mereka juga menginformasikan pelayanan Al-Azhar yang baik kepada orang lain. Nah, boleh jadi ini karena pengalaman saya waktu menjadi pembina atau pembimbing haji Al-Azhar, itu juga yang saya lakukan di takmir ini. Jadi kita ini benar-benar sebagai pelayan, ya. Pokoknya mereka datang dengan hati terbuka, lalu keluar dengan hati yang senang dan bahagia. Nah, itu saja. Itu pesan saya kepada warga besar YPI Al-Azhar. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan YPI Al-Azhar tetap maju dan sejahtera, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.